Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Junayadi Wijaya, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program Studi Manajemen PJJ S1, kelas MJ702. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba untuk melakukan presentasi terkait dengan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional dengan dosen pengajar Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMM, CFRM, CPOD. Terdapat 6 materi yang mungkin akan saya coba untuk ringkas. Yang pertama adalah peranan manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional. Manajemen keuangan internasional berperan penting dalam mengelola operasi keuangan perusahaan multinasional atau MNC yang beroperasi di berbagai negara. Dengan adanya perbedaan mata uang, sistem perpajakan, kebijakan ekonomi, dan tingkat inflasi di setiap negara, manajemen keuangan internasional membantu perusahaan merencanakan strategi keuangan yang efektif. Peran utamanya adalah mengelola risiko valuta asing yang berfluktuasi, memaksimalkan nilai perusahaan dengan mengalokasikan sumber daya secara efisien, serta melakukan investasi yang menguntungkan di pasar global. Selain itu, manajemen keuangan internasional juga memfasilitasi pendanaan proyek-proyek lintas negara dengan mempertimbangkan biaya modal yang paling rendah dan memitigasi risiko terkait. MNC memerlukan koordinasi antar unit di berbagai negara agar pengambilan keputusan finansial selaras dengan tujuan global perusahaan. Yang kedua, kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia. Perusahaan multinasional MNC memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia melalui berbagai aspek. Pertama, MNC membawa investasi asing langsung yang mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor industri. Kedua, perusahaan ini menciptakan lapangan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan yang ketiga, MNC memperkenalkan teknologi modern dan praktik manajemen canggih yang mendorong transfer pengetahuan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal. Selanjutnya, kontribusi pajak yang dibayarkan oleh MNC membantu meningkatkan pendapatan negara untuk pembangunan. Namun penting juga untuk mengatur peran MNC agar tidak mempengaruhi kedaulatan ekonomi nasional melalui eksploitasi sumber daya yang berlebih. Yang ketiga, analisis kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN. Penyatuan mata uang ASEAN menjadi salah satu wacana penting dalam ekonomi kawasan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dan investasi antar negara anggota. Penyatuan ini dapat menghilangkan biaya konversi mata uang, meminimalkan resiko fluktuasi kurs, serta memperkuat posisi ekonomi ASEAN di tingkat global. Namun, tantangan besar dalam penyatuan mata uang ASEAN adalah perbedaan kondisi ekonomi, inflasi, dan kebijakan moneter di setiap negara. Negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, dan Myanmar memiliki perekonomian yang berkembang pesat, sementara Singapura dan Brunei memiliki tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Untuk mewujudkan penyatuan mata uang, ASEAN memerlukan harmonisasi kebijakan fiskal, moneter, dan struktur ekonomi yang lebih stabil di seluruh negara anggota. Yang keempat, konsekuensi memperlakukan sistem kurs mengambang bebas bagi perusahaan Indonesia. Pemberlakuan sistem kurs mengambang bebas memiliki dampak signifikan terhadap perusahaan di Indonesia, terutama yang terlibat dalam kegiatan impor dan ekspor. Dalam sistem ini, nilai tukar mata uang ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan permintaan dan penawaran. Akibatnya, kurs rupiah menjadi lebih fluktuatif dan sulit diprediksi. Bagi perusahaan eksportir, pelemahan rupiah memberikan keuntungan karena pendapatan dalam mata uang asing lebih tinggi ketika dikonversi ke rupiah. Namun, bagi perusahaan yang bergantung pada impor bahan baku, pelemahan rupiah meningkatkan biaya produksi yang pada akhirnya menekan profitabilitas. Untuk mengantisipasi dampak ini, perusahaan harus mengelola resiko kurs melalui instrumen lindung nilai, seperti kontrak forward dan opsi valuta asing. Yang kelima, dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs mata uang. Neraca pembayaran suatu negara mencerminkan transaksi ekonomi dengan dunia internasional yang terdiri dari transaksi berjalan, modal, dan finansial. Jika neraca pembayaran mengalami defisit atau impor lebih besar daripada ekspor, permintaan valuta asing meningkat dan menyebabkan depresiasi nilai tukar mata uang domestik. Sebaliknya, surplus neraca pembayaran dapat memperkuat nilai tukar mata uang.
Posisi neraca pembayaran yang tidak seimbang akan mempengaruhi stabilitas ekonomi dan daya saing produk dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengontrol defisit neraca pembayaran dengan mendorong ekspor, mengurangi impor yang tidak perlu, serta menarik investasi asing untuk menjaga stabilitas kurs mata uang. Dan terakhir yang keenam, penerapan metode translasi dalam penyusunan laporan keuangan MNC. Metode translasi digunakan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan multinasional untuk mengonversi laporan keuangan dari mata uang asing ke mata uang domestik. Hal ini penting karena MNC memiliki operasi di berbagai negara dengan mata uang yang berbeda-beda. Metode translasi yang umum digunakan adalah metode kurs berjalan atau current rate method dengan metode kurs historis atau historical rate method. Translasi ini membantu memberikan gambaran akurat tentang kondisi keuangan perusahaan dan mematuhi standar akuntansi internasional seperti IFRS. Selain itu, penerapan metode translasi memungkinkan investor dan pemangku kepentingan lainnya memahami dampak fluktuasi kurs terhadap kinerja perusahaan secara global. Terdapat beberapa pertanyaan yang perlu saya jawab terkait ujian akhir semester, yaitu munculnya perusahaan multinasional atau MNC telah mendobrak doktrin teori keunggulan komparatif karena mereka tidak lagi bergantung pada perbedaan biaya produksi antar negara. MNC dapat dengan mudah memindahkan modal, teknologi, dan tenaga kerja ke berbagai negara, menciptakan keunggulan kompetitif baru yang tidak bergantung pada sumber daya alam atau faktor produksi lokal. Selain itu, strategi produksi global dan rantai pasok internasional memungkinkan mereka beroperasi secara efisien tanpa harus mengikuti pola perdagangan tradisional. Dengan dominasi teknologi, inovasi, dan pengaruh terhadap kebijakan ekonomi, MNC telah mengubah dinamika perdagangan internasional dari basis keunggulan komparatif menjadi persaingan berbasis investasi dan strategi bisnis global. Lalu ada pertanyaan juga terkait proses ekspansi bisnis ke mancanegara. Proses ekspansi bisnis ke mancanegara yang umumnya dialami oleh perusahaan-perusahaan global dapat dibagi menjadi beberapa tahap yang mencakup perencanaan, persiapan, implementasi, dan evaluasi. Berikut adalah tahap-tahapan yang biasa dilalui oleh perusahaan yang ingin berekspansi ke pasar internasional. Yang pertama ada analisis pasar dan identifikasi peluang. Perusahaan melakukan riset pasar untuk memahami kondisi ekonomi, demografi, budaya, persaingan, serta potensi permintaan di negara yang ingin dimasuki. Faktor seperti regulasi, kebijakan perdagangan, dan resiko politik juga dianalisis. Lalu penentuan strategi ekspansi. Perusahaan memilih berbagai Perusahaan memilih bagaimana cara memasuki pasar internasional seperti melalui ekspor, kerjasama dengan mitra lokal, akuisisi perusahaan lokal, joint venture, atau membuka anak perusahaan langsung. Lalu ada persiapan infrastruktur dan sumber daya. Perusahaan akan memutuskan apakah mereka akan beroperasi sebagai cabang luar negeri, anak perusahaan, atau dengan mitra lokal. Hal ini bergantung pada jenis pasar dan struktur hukum negara yang dimasuki. Terkait dengan sumber daya manusia, yaitu mengatur perekrutan karyawan lokal atau pengiriman staf dari kantor pusat untuk mendukung operasi di luar negeri. Pelatihan tentang budaya bisnis lokal dan bahasa mungkin juga diperlukan. Yang terakhir ada peluncuran implementasi. Peluncuran produk atau layanan dilakukan dengan strategi pemasaran sesuai dengan pasar lokal. Hal ini termasuk penggunaan media lokal, pengiklanan, dan promosi yang relevan dengan kebiasaan konsumen setempat. Ada operasi dan pengelolaan. Setelah ekspansi, perusahaan akan memantau dan mengelola operasional secara efektif, memastikan kualitas produk, manajemen sumber daya manusia, serta pengelolaan keuangan yang baik. Evaluasi dan pengembangan. Perusahaan mengevaluasi keberhasilan ekspansi berdasarkan indikator kinerja utama serta meningkatkan serta seperti peningkatan penjualan, pangsa pasar, profitabilitas, dan kepuasan pelanggan. Pada sistem mata uang mengambang terkendali, dapatkah kurs berfluktuasi tinggi? Dalam sistem mata uang mengambang terkendali, kurs dapat berfluktuasi tinggi, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global atau krisis domestik. Namun fluktuasi tersebut lebih terkendali dibandingkan dengan sistem mata uang mengambang murni, karena adanya intervensi dari bank sentral untuk menstabilkan nilai tukar sesuai dengan tujuan ekonomi negara. Alasan-alasan manajemen keuangan suatu perusahaan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara. Neraca pembayaran suatu negara adalah catatan yang mencerminkan seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan dunia luar selama periode tertentu.
Baik manajer keuangan perusahaan maupun investor memiliki kepentingan terhadap neraca pembayaran. Karena informasi yang terkandung di dalamnya dapat memengaruhi keputusan bisnis dan investasi. Dalam hal informasi tentang stabilitas ekonomi bagi manajer keuangan, neraca pembayaran memberikan gambaran tentang stabilitas ekonomi negara. Defisit neraca pembayaran yang signifikan dapat menandakan potensi risiko seperti tekanan terhadap nilai tukar mata uang lokal atau kebijakan moneter yang ketat yang dapat memengaruhi biaya operasional perusahaan. Bagi investor, investor menggunakan neraca pembayaran untuk menilai kesehatan ekonomi suatu negara. Misalnya, seperti surplus neraca pembayaran dapat menunjukkan aliran modal yang stabil yang mengurangi risiko investasi di negara tersebut. Lalu dalam hal pengaruh terhadap nilai tukar, bagi manajer keuangan, fluktuasi nilai tukar akibat perubahan dalam neraca pembayaran dapat memengaruhi biaya impor, harga ekspor, atau nilai utang dalam mata uang asing. Oleh karena itu, manajer keuangan perlu memahami dampak neraca pembayaran untuk mengelola resiko nilai tukar. Bagi investor, investor portofolio atau asing langsung memperhatikan perubahan nilai tukar untuk menilai potensi keuntungan atau kerugian dari investasi mereka. Dalam hal kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perdagangan dan modal, bagi manajer keuangan, ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran dapat mendorong pemerintah menerapkan kebijakan proteksionis seperti tarif impor, kuota, atau pembatasan aliran modal yang dapat memengaruhi operasi perusahaan. Bagi investor, kebijakan yang diambil pemerintah sebagai respons terhadap neraca pembayaran seperti kenaikan suku bunga atau kontrol modal dapat memengaruhi iklim investasi. Ada sebuah pertanyaan terkait manfaat apa yang dapat saya peroleh dari mempelajari mata kuliah manajemen keuangan internasional. Terkait dengan manfaat yang saya peroleh, terutama dalam hal saya bekerja, yaitu eh, saya bekerja sebagai pemeriksa pajak yang mana saya melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan domestik, terutama yaitu perusahaan terkait dengan multinasional company, yaitu perusahaan yang mempunyai anak perusahaan atau induk di suatu negara lain di luar Indonesia. Di situ saya mendapatkan tantangan dalam hal laporan keuangan maupun transfer pricing. Transfer pricing di situ yaitu terkait dengan biaya maupun penghasilan eh, antara hubungan perusahaan induk dan anak yang mana dalam kemampuan manajemen maupun strategi bisnis terdapat beberapa eh, strategi yang memang digunakan agar dapat menghindar pajak. Jadi untuk mata kuliah manajemen keuangan internasional di sini membantu saya untuk dapat memahami perusahaan-perusahaan multinasional. Ada juga terkait dengan kurs mata uang asing, itu juga eh, benar-benar dapat membantu saya dalam melakukan pemeriksaan terkait perusahaan domestik yang mempunyai induk atau anak di perusahaan luar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi untuk ujian akhir semester mata kuliah manajemen keuangan internasional. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.